what is meditation misalnya. Saya belajar banyak dari orang Tibet, para pendeta yang tidak menikah. Itu ada banyak sekali. Biksu Tibet ya? Ya, sampai saya ketemu Dalai Lama 3 kali. Tanpa rencana. Terjadilah satu vonis yang diberikan oleh dokter bahwa saya mengidap kencing manis. Bagaimana bisa hidup bersama kencing manis lewat apa yang saya kerjakan sebelum istirahat 3 tahun itu bersama martial art yang saya tekunin. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang di Ngopi di Teras bareng Rian. Ini kita sekarang lagi di Gubuk, di rumahnya siapa namanya? Ibunya Kuho. Kuho ini adalah om saya. Jadi kalau ini ya berarti di rumahnya Pak Kusnadi, Sensei Kusnadi. Ini kebetulan Kuho ini saya manggilnya Kuho, namanya sih Pak Kus ya, cuman manggilnya Kuho karena akrab aja. Ya, pas pergi jenguk mamanya yang sakit di Gubuk. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrolnya tentang prinsip hidup, terus tentang gimana kok mulai, ini konteksnya bela diri ya di sini. Martial art ya, martial artnya apa nanti dibahas lebih lengkap lagi. Dulu pertama kali kenal sama bela diri ini kapan nih, Kuho? Jadi secara tidak sengaja. Jadi kebetulan saya tinggal di Ungaran waktu itu, di Jawa Tengah. Lalu mungkin kegelisahan orang tua ya, bagaimana anak-anaknya yang banyak, salah satu, dua, tiganya mau, orang tua inginkan mungkin kesehatan anak-anaknya di luar sekolah. Mempunyai satu kepandaian atau apa kemungkinannya. Jadi secara tidak sengaja lalu saya masuk di satu bela diri, perguruan bela diri di Jawa Tengah. Jadi sampai saat ini dan saya masih menggeluti itu. Kurang lebih tahun 72 ya. Berapa tahun itu? Jadi 72 udah 71 72 udah 52 tahun. Ya. Saya menggelutinya sampai hari ini menurut kebutuhan saya. Saya pernah break pada saat itu merantau. Jadi saya break karena kebutuhan bekerja dan lain-lain sehingga membuat saya jadi nggak latihan dengan segala tidak mengenal bagaimana makan yang baik dan lain-lain, akhirnya menjadi berat. Tinggi saya 165, berat badannya 85 kali. Obesitas. Ya, makannya ngawur, agak punya uang, waduh. Nggak jaga. Di sekolah juga tidak pernah diajari bagaimana cara makan. Keperluan naik. Keperluan gula itu seberapa, ini seberapa, akhirnya makannya ngawur ini ya. Terjadilah satu vonis yang diberikan oleh dokter bahwa saya mengidap kencing manis. Wow, dari kencing manis tahun berapa itu berarti posisi? Wah, 32 tahun lalu. Kencing manis ya, itu ya. Tapi kemudian saya kebetulan ketemu dengan satu family doctor di New York sana, lalu diberikan satu wacana bahwa bagaimana bisa hidup bersama kencing manis lewat apa yang saya kerjakan sebelum istirahat 3 tahun itu bersama martial art yang saya tekunin. Justru disuruh kembali ke gaya hidup lama. Sehingga saya semakin menekuni dan bisa hidup bersama. Jadi 32 tahun bersama kencing manis tanpa minum obat sama sekali gula. Sama sekali. Ya, dokter saya pernah bilang bahwa itu bukan obat tapi itu penurun gula. Lebih baik diturunkan dengan
bergerak sesuai apa yang ditekuninya itu. Maka itu semakin umur semakin rajin. Nah, kadang-kadang memang banyak godaan di tengah jalan, gula naik turun, tapi how to handle, salah satu di keyakinan saya di martial art itu how to balance my body, my mind, sama penyakit yang sudah diderita itu menjadi kesatuan bahwa dia milik saya, jadi bukan lawannya. Jadi saya tidak bisa melawan dia, tetapi saya bisa hidup bersama dia dengan nyaman. Dan hari ini saya sangat nyaman, saya masih berlatih tiap hari, dan tidur nyenyak, tekanan darah saya juga normal 110/70, 120/80. Saya menjaga supaya tidak punya tidak datang penyakit yang lain. Efek jantung, saya merasa nyaman sekali dengan apa yang saya olah lewat martial art itu. Kalau meditasinya sendiri mungkin ada kiat-kiat tertentu. Mungkin kan kalau di di bela diri biasa ada meditative states atau menenangkan diri. Tadi kita sebelum record ini kan tadi kita ngobrol-ngobrol sama Kuho tentang meditasi ya. Katanya itu benar-benar efektif untuk meninggalkan pikiran. Ngubah pikiran jadi lebih clear, mengalihkan pikiran ya. Ya. Jadi itu bisa pengetahuan diceritain. saya, my experience from continuing rutin berlatih martial art, itu ada teknik-teknik bagaimana mengendalikan diri dan mengolah energi, yaitu kalau saya sih energi itu adalah udara ya. Udara. Buktinya kalau kita tidak menarik nafas, udara nggak masuk ke hidung atau lewat mulut, kita meninggal. So, udara ini adalah tenaga. Di samping tenaga termasuk nyawa nih. Nyawa. Menurut saya. Jadi kita harus pandai mengolah itu satu. Lalu di kehidupan yang sangat penuh tantangan di sektor ekonomi, keluarga, pencapaian tentang bagaimana sukses di dalam setelah sekolah, mendapatkan pekerjaan, lalu menikah, lalu mempunyai anak, lalu karir. Bagaimana supaya bisa mencukupi kehidupannya dengan nyaman. Itu banyak di tengah jalan mengalami satu crowded mind yang sampai orang berguru mencari guru. Kalau orang Eropa sampai di India ya, para guru, para sadhu sampai dicari bagaimana lewat apa itu. Lalu banyak gerai-gerai meditate, yoga dan lain-lain yang akhirnya menjadi ramai. Nah, di situ pasiennya banyak para milenial, para pengusaha yang stres. Tidak ada kenyamanan, ketenangan. Padahal mereka itu dituntut untuk berjuang untuk mengatasi segala apa yang dicita-citakan menjadi maju dan sukses. Di situ ada satu ruang yang butuh pendalaman tentang contoh meditate, how to meditate. Buat saya itu penting sekali dalam kehidupan. Contohnya yaitu tadi, nanti mungkin kita sambung lagi lain kali, tapi ini penting karena itu bagaimana mengalihkan hal-hal yang sedang kita pikirkan detik ini kepada the next, baik dan buruk dan menyenangkan atau menyedihkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Beralih. Switch off and on from the bad to the good, from the good sometimes to bad. Kadang-kadang kita terima berita yang sangat buruk, ada keluarga yang meninggal, sedangkan ini contohnya kalau kita sedang senang-senang,
hari raya sedang makan bersama, keluarga datang, wah tiba-tiba ada bau tikus meninggal, baunya menyengat sekali, semua kacau. Jadi ada energi buruk, the bad energy yang harus disingkirkan dulu. Semua itu pasti bubar mencari di mana sampai Sumber baunya itu. tikusnya itu dibuang, dikubur atau apa, baru. Nah ini, jadi kita harus bisa mengatasi segala energi yang buruk, lalu bisa mengolahnya menjadi tiba-tiba berubah menjadi bagus. Itu memang kita tekuni dan kita latih. Ada caranya. Nah, di sini saya percaya bahwa sampai saya hari ini hampir 65 Desember, 65 tahun, saya masih bergerak. Dan dengan cara saya, lalu saya mengatasi dalam tubuh saya yang kencing manis, gula saya rata-rata sekitar 180, 200, tapi saya nyaman, that's it. Dan tidak minum obat sedikit pun, lalu how to manage my mind, lalu juga saya selalu bertanya kepada yang di dalam. Karena gini, kalau kita berlatih apapun itu, senang, kita bahagia, atau gym, badan bagus, ini itu. Endorfin naik. Ya, tetapi Anda lupa, kalau Anda tanya paru-paru itu, apakah dia senang? Kerja keras gitu. Perutnya itu apa senang? Lalu getaran-getaran urat ini apakah senang? Tidak hanya luarnya, karena luarnya itu yes, we are happy, apalagi kalau dilihat orang, wah bajunya bagus, perut kotak-kotak dan lain-lain, dompetnya tebal, tapi dalamnya belum tentu. So we have to understand both. We have to understand keduanya. Inside out, what is the inner selalu. Sama, kita bicara, ayo semangat, raganya kuat, tetapi di dalamnya ada sesuatu. Maka itu kita balik mindsetnya sehingga the spirit come from the inner spirit. Lalu raganya disiapkan dan tidak ada penghalang. There is no barrier outside. Sukses dan tidak, kita juga selalu, kalau kita orang beragama, ya kita panjatkan doa ke Tuhan. Tolong apa yang akan saya lakukan, kita akan mudah-mudahan dikabulkan, diberi sukses. Nah, selama ini saya sangat nyaman dengan 32 tahun kencing manis, saya melakukan gerakan-gerakan saya. Ya. Nanti mungkin gerakannya di akhir nanti bisa ditampilkan. Oh, bisa. Yang simpel-simpel buat biar yang lain bisa terinspirasi atau dicoba di rumah. Aman kan tapi gerakannya. Bisa. Nah, sekarang itu tadi pertanyaan memang sangat penting tentang kapan mulai. Sebetulnya ini akan pada masa hari ini banyak keresahan di masyarakat tentang budi pekerti. Budi pekerti. Ya. Budi pekerti ini salah satu sama dengan bakti gitu. Bakti. Ya. Berbakti ini jangan sampai lupa kepada orang tua yang melahirkan gitu. Lalu kita nggak punya waktu lagi gitu untuk menengok siapa orang tua gitu misalnya. Nah, hari ini saya datang, saya bahagia, nggak ngapa-ngapain, tapi saya bisa dekat orang tua saya yang sakit. Saya merasa sedikit mungkin saya bisa menghibur dikit. Kan gitu, bisa melucu dikit. Nah, zaman sekarang ini krisis tentang respect others. Menghargai sesama. Be sincere. Tentang kejujuran. Di martial art kita ini diajari tentang, ada sumpahnya malahan. Kalau di Jepang, saya belajar dulu, di Cina itu janji. Janji yang harus ditepati. Janji selangkah, setapak keluar dari tempat latihan, kita harus melakukan 5 janji itu. Yaitu, sanggup memelihara kepribadian. Di mana Anda harus bisa membawa diri dengan baik. Balance to others. Ya, di Indonesia, di kita yang kita cintai ini kan beribu suku ya, beratus suku. We have to never judge yang hitam, yang keriting, mata sipit, turunan.
Chinese dan lain-lain, turunan Arab, mereka agamanya macam-macam, sama. Di mata Tuhan kan sama, di mata saya sama. Dan saya harus bisa balance. Nah, lalu tentang apa? Yaitu sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh kepada kejujuran. We have to be honest all the time. Katakan yang baik kalau benar, kalau tidak ya. Kalau tidak sanggup mengatakan tidak, ya wis ora usah melu-melu gitu, nggak usah ikut-ikut gitu. Sanggup menjaga sopan santun. 3. Tes luar biasa. Kalau kita keluar ya lewat ya, zaman dulu tuh miring dikit. Permisi. Nah itu dia. Kalau dulu loh ya, zaman saya itu ada guru lewat naik apa itu nunduk gitu kan. Itu penting sekali. Mungkin tidak perlu begini, senyum pun udah sharing good spirit gitu ya. Lalu sanggup menjaga sopan santun, sanggup apalagi tuh membuat prestasi. Membuat prestasi. Ya, di pelajaran martial art saya adalah harus membuat ledakan-ledakan di mana Anda berada, kapanpun itu. Memang kadang-kadang the spirit is off, malas, terganjal oleh sesuatu, energi, hal-hal yang mengatakan kalau tanya teman, ya memang sulit sekarang, zamannya sulit, gini, gitu. Membuat kita jadi kendor gitu. Tetapi bagaimana berbuat prestasi terhadap diri kita hari-hari gitu. Misalnya tidak ada pekerjaan, bangunnya siang jam 2. Bagaimana bisa bangun jam 7 lagi, lalu bisa menggerakkan badannya, pray, what you believe, then mencatat sedikit tentang apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita melangkah saja, ya sama, semua melangkah. Tapi kadang-kadang kita harus loncat dong. Yeah. Maka itu hidup itu kita harus bisa jumping. Nah saya bersyukur. Tapi juga bersyukur di dalam kelemahan kehidupan saya yang teman-teman saya dulu kuliah semua lulus dokter, lawyer, dan lain-lain. Mereka adalah guru-guru panutan saya secara potensi mereka bisa hidup bersama keluarga yang bisa membimbing mereka menjadi S1, S2, lalu sukses di karirnya. Saya sebaliknya, saya tidak punya itu. Tetapi dengan martial art saya merasa I have to jump. Dan sampailah saya ke Jepang, saya menimba ilmu dengan segala kehidupan yang sulit, mencuci piring berjam-jam, pulang tangannya putih, lalu meloncat lagi sampai ke Amerika sana, tinggal 22 tahun di sana. Semuanya tidak mudah, tetapi I do with my heart. Honestly, I want to have prestasi dalam hidup saya, itu tadi. Lalu yang kelima apa? Penguasaan diri. We have to know ourselves. Wah, saya ini temperamen. Bagaimana membuat hidup tanpa tiba-tiba bagaimana bisa meredam dengan sekali tarikan nafas dan lalu bisa calm. Jadi ini ada pelajaran di dalam martial art saya itu bahwa how to build the calmness. Bagaimana membuat calm hidup ketenangan. Kita. Waktu melangkah, mau naik motor, perjalanan 20 menit sampai 30 menit menuju kerja, sudah mau tergesa-gesa, kalau nggak nyampe nanti saya dimarahin karena terlambat. But you have to fokus. Tarik nafas, fokus di mana lewat jalannya, vision sedikit, lalu panjatkan doa dan go. Everything will be okay. Yakin ya? Ya, penguasaan diri ini luar biasa, susah sekali. How to handle amarah, how to handle dengan kekecewaan, bagaimana bergembira tidak berlebihan. That's the completely inside of the martial art yang saya pelajari. Maka itu saya yakin dengan martial art yang saya tekuni, saya bisa bersama hidup. Dan saya bisa balancing di mana saja. That's the biggest point. Buat berdamai dengan penyakit itu juga ya? Iya.
termasuk pakai apa namanya 5 filosofi hidup, istilahnya filosofi hidup itu salah satu dari ajaran ya 5 itu ya. Sebenarnya bela diri ini apa sih tadi? Dari tadi kan kita ngomong bela diri martial art, cuman kan nggak kita sebut apa. Oh gitu, tentang bela diri. Iya. Ya, buat saya bela diri itu apapun baik. Oh itu bentuk yang dipelajarinya ya. Tapi bela diri ini lewat mulut juga bisa. Bela diri lewat mulut. Oh ya jelas, berbohong sedikit itu udah membela diri. Tapi nggak baik. Berkata kebenaran kemungkinan bisa membela diri. Ya. Membelokkan arah pembicaraan itu bisa membela diri. Lalu berlari itu membela diri juga. Bisa. Berkelit membela diri juga. Yes. Jadi bela diri ini secara kanuragan saya juga menekuni dari awal itu kebetulan karate. Karate ya. Nah, karate ini kurang untuk lebih jauh ya saya nambah-nambah belajar sesuatu. Ya, belajar silat pernah, belajar judo sedikit pernah, bagaimana jatuh belajar sesuatu, bagaimana jatuh yang baik itu juga pernah. Jadi untuk menjadi akhirnya menemukan my martial art lewat karate yang saya tekuni itu, saya harus bisa menimba dari banyak teman, banyak orang dimanapun berada. Bagaimana what is meditation misalnya. Saya belajar banyak dari orang Tibet, para pendeta yang tidak menikah. Itu ada banyak sekali. Biksu Tibet ya? Ya, sampai saya ketemu Dalai Lama 3 kali. Tanpa rencana. Ketemu Dalai Lama? Yes. 3 kali. Wah. Nah, apa yang saya dapat nggak ada. Hah? Nggak ada yang saya dapat. Ngobrol nggak? Sempet? Dia berikan jagung. Ya, itu datang hari Kamis, Sabtu dia datang di depan Madison Square Garden, depan kantor pos di New York City. Tiba-tiba udah dekat, padahal tuh jauh sekali. Dia bisa mendekat. Aneh sekali itu kejadian. Tapi saya memaknainya lain ya. Saya nggak mendapatkan apa-apa, tapi saya mendapatkan bahwa it meant to be, ya. If meant to be itu bukan buat will be, tetapi kita harus mau sacrifice untuk mendalami sesuatu. Berkorban untuk jadi kalau mau mencoba satu misalnya, katakanlah berbisnis sesuatu, beralih dari pensiunan pejabat lalu mau berusaha, itu banyak orang takut sekali melangkah ke situ, gitu. Takut mencoba. Tapi berangan-angan terus. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya mau begini, saya mau berkebun, saya mau ini, mau itu. Tapi not really have a God. Gitu. Jadi kalau orang yang mengatakan tuh there is smoke but no cigar. Ada asapnya tapi nggak ada rokoknya. Nah, itu dia. Ya, ini jiwanya, soul-nya, dalamnya itu, the inner spirit itu, go for it, gitu. Karena orang udah selalu memikirkan, oh saya udah tua, udah cucu, Gus, kalau udah cucu repot nih. Udah, apalagi kalau saya tinggal di Bali, di mana berada, jarang sekali lihat kakek nenek jalan-jalan di jalan. Mereka di rumah. Sudah di rumah. Coba kalau kita ke Jepang, kakek nenek masih jalan semua. Dan berapa ribu langkah sehari mereka? Nah, soal itu nggak tahu, tapi yang jelas mereka ada di jalanan. Gitu. Aktif. Gitu. Artinya ada keaktifan. Nggak tahu ya, mungkin saya salah kalau di dalam rumah aktif nggak? Atau hanya ngomong cucu. Itu pun aktif kan? Bergerak kan? Ya, itu dia. Jadi, itu pelajaran yang saya dapat bahwa umur nggak jadi masalah. Kayak seperti saya sekarang, posisi agak nganggur ini. Hanya martial art, terus saya menggeluti. Lalu, I'm not finished, I say with myself. Saya belum selesai. Dengan diri saya sendiri. Ya, saya akan tunjukkan bahwa saya akan berbuat sesuatu seperti ledakan-ledakan. Saya akan membuat ledakan lagi sekarang.
capaian-capaian itu harus dicanangkan dan dikerjakan gitu. Tanpa batasan With usia. no limit. Tanpa batasan usia. No limit. Ya, bukan soal usia saja, tapi no limit. In my martial art, we build unlimited spirit. Unlimited spirit. Unlimited spirit, bayangin itu. Itu pelajaran yang saya harus gali dan lekatkan di otak, di hati saya bahwa yang namanya spirit itu unlimited. Nggak terbatas ya. Ya. And jangan khawatir tentang itu tadi. Apa masih bisa? Orang selalu bilang, oh roda berputar, naik turun, nanti turun, naik. Ya jelas lah roda berputar, masa roda mau baling-baling bisa loh, jangan ini. Masa ngelibak gitu. Roda. That's wrong. Yeah. For me, itu kata kiasan yang mengatakan mereka nggak sanggup bikin ledakan lagi. Ngikutin alur. Di satu pelajaran teknik itu ada namanya kime, energi yang meledak pada saat kena di sasaran itu. Jadi kita harus bikin ledakan, harus menembakkan, gitu loh. Kita harus menembakkan sesuatu, angan-angan, cita-cita, dan harus kena dan meledak di situ. Artinya ada keberhasilan. Soal besar kecilnya, impact-nya nggak tahu. Wallahu alam, tetapi itu kita sudah melakukan. Kita harus melangkah, meledak. Ada contoh kecil, yaitu anak saya 2. Saya bilang, tahu nggak kalau sekolah tuh naik terus tiap tahun. Sekali waktu loncat gitu loh, jangan hanya kelas 1, terus kelas 2, kelas 3. Suatu ketika mereka, ayo meeting yuk. Pak, kok kaget kenapa? Kita mau loncat gitu. Loh katanya suruh loncat. Nah, buktinya betul. Dari kelas 1 SMA, tidak kelas 2, tidak kelas 3, langsung college. Wah. It's true. Lah terus nggak ada ijazah SMA. Lah emang peduli amat. Penting nggak itu? Kok ini juga masih ngerokok juga? Oh, saya perokok sejak umur 30 lebih. Sedikit. Sehari berapa pak itu? 1 pack. 1 pack dibatasin ya? Enggak yang over banget tapi. Ya harusnya saya dapat medali nih dari ini. Rokok ini kan termasuk kategori kenikmatan nih. Ya menurut saya masih nikmat gimana. Cuman kalau kebanyakan ya sudah lah, udah batuk dikit ya udah berhenti kurang gitu. Nah, belum bisa stop mau gimana. Ada teman saya, masih merokok. Sekarang saya udah stop. Berarti sakit tuh. Pasti itu. Biasanya kalau berhenti pas sudah sakit. Nah, nggak tahu. Kebanyakan nggak boleh sama dokter. Nah, saya sama dokter boleh. Silakan merokok, kalau kebanyakan kan nanti itu urusan paru-paru itu. Lalu bagaimana mengolah paru-paru lebih mengembang. Ya itu tadi kan dengan sama latihan itu hubungannya ya. Berlatih membuat mengisi oksigen lebih di paru-paru, di teknik perut. Pernapasan berarti ya itu. Ya. Breathing teknik. Ya, breathing teknik. Breathing teknik itu nyambung sama gerakan nanti nggak? Oh jelas. Jadi di martial saya itu bergerak yang dituntun oleh breathing. Bergerak dituntun oleh breathing. Ya, bukan bergerak kuat, cepat, bertenaga, breathingnya ketinggalan, dia akan tersengal-sengal. Bergerak. Itu udah jelas. Jadi breathing dulu. Buktinya kan bangun tidur tuh breathing dulu. Kan gitu. Iya. Dari tempat tidur turun apa? Ngoleh. Telapak kaki dulu. Kan gitu. Iya. Baru berdiri kan. Iya. Berarti join ankle dan knee itu harus bagus. Telapaknya harus bagus. Kita berlatih dari telapak dulu. Paling basic. Lalu dari ankle dan lutut. Gitu. Lah, bernafas dengan bagus. Pada saat mulai gerakan dia harus inhale. Lalu pada saat berhentinya gerakan, selesainya gerakan dia exhale. Lah orang bilang menarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Betul, tapi tidak semua. Kalau pilek gimana? Buntu hidungnya satu, yang kanan, yang kiri, dan tarik nafasnya lihat.
Lah kalau sininya Luko Sariawan, gimana? Kalau ini pilek dua-duanya, dan pakai mulut dua-duanya. Semua betul. Buktinya snorkel, penyelam, pakai mulut semua, nggak pakai hidung. So, which one is correct? Semua yang correct. Itu. Tapi bergerak dengan bernafas. Lalu mengisi oksigen dengan dalam. Terus gerakan-gerakan itu sejalan dengan tarikan nafas dan keluar nafas. Itu sangat penting. Jadi ada harmoni dengan gerakan tubuh, urat-urat, dan pengisian oksigen dan keluar racun. Contoh bangun tidur. Kalau perokok, bau mulutnya pasti. Ya keluar cepat-cepat dan tarik nafas. Tarik perutnya dan itu 10 kali. Bau coba mulutnya udah hilang. Dari kotoran di dalam yang bikin penyakit itu juga bau busuk. Tarik dalam, ya, keluarin. Maka itu kentutnya bagus. Loh, nah iya, lo operasi kok katanya kalau nggak kentut nggak boleh pulang dari rumah sakit. Indikator kesehatan itu. Itu kan bau busuk itu keluar semua tuh. Nah kita keluarkan lewat breathing teknik tadi itu. Sama gerakan tentunya. Bergerak. Maka itu disebut ada yang menulis moving meditation. Meditation sambil bergerak. Jadi bukan meditasi itu duduk di tepi-tepi gua, di gunung-gunung yang sepi. Itu mereka karena tidak bisa mengalihkan dari A ke B secepat-cepatnya on off. Makanya mereka butuh tempat yang khusus. Iya, harus dengan nyopir pun bisa meditate. Meditate-nya apa? Konsentrate di jalan-jalan itu. Habis ini terus akan melewati itu. Kemarin melewati ini. That's meditate. The meditation. The concentrate fokus kepada apa yang dikerjakan. Lalu terima telepon, berita gembira, anaknya melahirkan dengan selamat, yang harusnya disesar nggak jadi. Wah, dia kan beralih tuh secepat-cepat itu. Lalu fokus lagi, matiin dulu, kalau bahaya itu ada truk lewat. That's focus again. That's what meditation. Itu saripatinya. Simple ya sebenarnya. Simple, ya tapi perlu susah. latihan. Ya, next time kita bisa latihan. Ya, okay. Jadi ini Sensei Kus bakal nunjukin gerakan simple buat yang senior ya tuh. Senior. Apalagi yang mungkin mengidap diabetes sama-sama. Mungkin ada gerakan simple yang bisa dilakukan tiap hari ya paling nggak kayak gini. Harus tiap hari ya. Rutin lah paling nggak ya. Mungkin bisa ditunjukin dikit Bu. Jadi mundur dikit sini Pak. Lah kelihatan Pak. Stop Pak. Para ini teman-teman, bahwa saya akan mengingatkan bahwa pada umur-umur 60 ke atas, saya contoh 65 tahun nih, harusnya rutin sejak dulu tentang fleksibilitas, tentang flexibility tentang join. Jadi join ini kadang-kadang kan kaku. Dia kaku sekali gerakannya. Kaku kenapa? Kesemutan gimana? Lalu tanyanya ke dokter gitu ya. Iya. Nah kita cukup shaking. Kurang lebih 200 sambil jalan. 200 hitungan. Nah kalau puluhan ya nggak manjur gitu. Terus join ya. Kalau menit mungkin 5 menit. Barang 2 menit ya. 2 shaking menit. Shaking fast. Di join nih ya. Lalu join di pundak di pundak. Sini. Nah, karena ini hubungannya sama leher sampai kepala. Ini gitu. Berapa kali ya. Ini? Dia harus lemas, sering, terutama bangun tidur, mau tidur. Jadi gini dulu, terus gini. Relax, shouldernya. Ke depan sama ke belakang? Ke belakang. Karena dia pengaruhnya ke leher yang harus diputar. Nah, pada saat melakukan gerakan itu, you have to manage your breathing. Kalau kita ngobrol kan, berapa itu sedot ngomongnya?
keluarnya. Ngomong terus, ketawa terpingkal-pingkal, itu uncontrollable, the breathing. Oh iya. It's very bad. Lalu akan sesak dan tersengal. Dan cepat-cepat buka dadanya. Dan isi oksigen kuat dan keluarkan. Gitu ya. Jadi gerakannya itu terserah mau bergerak seperti itu. Tapi yang jelas dari telapak tangan itu harus betul-betul ankle-nya itu fleksibel. Lalu knee itu betul-betul ya. Nah, kalau udah umur 60 ke atas, jelas yang hilang adalah keseimbangan. Sedikit-sedikit akan hilang. Contoh kalau kita tergesa-gesa, kalau masih muda, mau pakai celana panjang karena dikejar, ditunggu siapa, pasti ya. Unbalance. Karena Anda lupa bernafas. Kalau Anda ingat, bernafas dulu, then balance. Dan lihat nih, saya bisa duduk aja. Karena apa? Join-joinnya tuh nggak bagus, balance-nya bagus. Gitu loh, Rian. Yeah. This is the training of the balancing. Ya. Jadi buat saya balancing is utama bagi yang tua. Lalu the breathing. Contoh nih, bergerak. Saya mau bergerak. Yang katanya ini yang paling dilarang dokter katanya. Jongkok dan lepas. Loh. Relax ya. Wah. Kan masih lentur tuh. Ya. Saya nggak pernah cedera. Karena saya berlatih tiap hari. How to balance, how to relax, how to breathing, then moving. Let's say moving ya, bergerak. Gerakannya apa aja? Dan suara itu, breathing itu disuarakan supaya telinga kita tuh berhenti. Jadi gini, tapi nggak bernafas dan relax. Selesai nih, sampai terasa betul darah mengalir ke ibu jari. Terakhir tuh exhale. Jadi kalau kita suaranya dengar, oh kok pas ya sama yang dilihat mata, gerakan awalnya inhale dan dorong, udah benar. Dan kalau kita mendengarkan sambil bergerak dan lain-lain, lalu bernafas terus, relax, dan you are sedang meditate. Moving meditation. Ya itu yang disebut moving meditation. Wah. Nah di situ inhale, aerobik badannya buka mulut, dan perutnya betul-betul. Dan membuat dua macam breathing yang membuat ban di perut. Jadi akan keras seperti ban mobil. Tapi suatu ketika waktu mengeluarkan, mengencangkan. Jadi dia muscle-nya nih kunci. Yang ya muscle-nya. Tight the muscle. Dan breathing. Dan waktu breathing ingat kita harus mengencangkan anus belakang. Kalau enggak, maka itu ada hernia. Yang jebol. Ya. So when you breathing, relax tuh. Misalnya nih, the flexibilitas about the knee, about the hip, then moving. Then look. Tapi kalau ini 60 tahun lebih nggak dianjurkan. Iya dok, nggak di. Nah, maka itu let's train anytime. Sehingga kita bisa fleksibel all the time. Ini 65 tapi masih gitu ya. Jadi the balancing, lalu join, semua bekerja bagus,
Ya, nggak ada masalah. Ya. Cuman kalau Ya. yang itu ini dulu sama ini. Shaking, akhirnya relax. Saya itu pusing itu rasanya gimana udah lupa. Nggak pernah pusing. It's true. Nggak pernah. Kalau itu kan ini bagian upper tuh. Kalau Ya. lowernya ada Lower yang just buat hip. yang Karena buat ada. yang buat apa? Pangkal yang paling besar tuh kan Senior. kan di pinggul. Sering badannya aduh Ya. cekot-cekot. Punggung. Ya, minumnya yang bagus banyak, sering, lalu every day just stand Hip. left right kan sama nih. Nah di martial art tuh kan sama. Kalau diserang juga blocking banget. Kalau cepatnya ya, jadi gerakannya kok pakai semuanya pakai hip. What? Jadi semuanya itu pakai ini mesinnya nih. Kayak golf tuh. Oh, kuat juga enggak. Ininya. Nah, kalau dia mau so ada nih caranya. Jadi bagi para senior, let's start Now. Don't wait. Every time you have time, then moving. Dan bergerak sambil bernafas. Dan kaki tangan, dengarkan telinganya, mundur. Dan everything is balance. Nggak mungkin kita, nggak bisa. Karena Tergesa-gesa itu. ya, karena rutinnya berlatih sehingga kita akan terbiasa antara manage the inhale, exhale, dan join berlatih. Saya kira itu udah ntar. Oke. Kapan kita mau fokus yang mana ya? Ya, siap. Terima kasih, salam Yuk, sehat. ya.